ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال أيضا وأتموا الحج والعمرة لله وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والصوم رمضان صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sidang Jumat yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita dipertemukan kembali dengan hari Jumat yang mulia. Hari Jumat yang kita tunggu-tunggu sebagai seorang laki-laki muslim, di mana setiap Jumat kita berbahagia menuju masjidnya Allah seperti merayakan hari raya setiap minggunya. Maka hari ini insya Allah berikan kepada kita semuanya kesehatan, keberkahan, kekuatan, sehingga bisa melangkahkan kaki ke masjid. Ini nikmat yang tak ternilai kiranya. Maka bersyukurlah kepada Allah. Dosa kita banyak, kita masih dipanggil lagi ke masjid. Untuk apa? Padahal masjid ini tempat yang suci, tempat yang mulia. Alangkah banyaknya dosa kita ini. Kalau ditampakkan dosa kita, tak berani kita jalan kemana-mana. Tapi karena Allah maha menutup aib kita, Allah berangkatkan lagi kita ke masjid untuk memperbaiki iman yakin kita, beribadah kepada Allah. Alangkah baiknya Allah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Agung yang mulia yang mengajarkan kepada kita bagaimana sebelum kita berangkat sunnah kita mandi sunnah Jumat. Bagaimana kita memakai wangi-wangian, bagaimana kita disunahkan agar mempercepat langkah untuk segera sampai ke masjid sehingga datangnya lebih awal tidak terakhir. Nabi yang mengajarkan kepada kita tentang besarnya pahala-pahala daripada sholat Jumat. Siapa yang datangnya lebih awal seperti dia bersedekah seekor unta. Datang berikutnya lagi seperti seekor sapi. Sebagiannya lagi ada yang mengatakan kalau datang lebih terlambat lagi dia seperti bersedekah kambing. Ada yang datang lebih terlambat lagi seperti bersedekah seekor ayam. Bahkan ada yang bersedekah seperti seekor daripada telur. Sebutir telur. Kenapa? Karena melambatkan daripada keberangkatan sholat Jumatnya. Maka bersyukur kita yang sudah dari awal ada di masjid ini, nikmat tak terkira untuk kita. Hari ini khatib mengajak kita semuanya berwasiat takwa. Tingkatkan takwa kita kepada Allah. Apalagi di masa-masa sekarang, masa-masa sulit yang serba zamannya kita sudah susah untuk menduga. Di mana-mana isu tentang Covid katanya naik, di Lampung katanya turun, kita bingung. Isu yang terakhir kita pun mendengarkan kabar haji ditunda, kita pun bingung. Ini uangnya dikemanakan, katanya aman, ada yang mengatakan dipakai, kita pun bingung. Mana yang harus kita pegang? Maka khatib berwasiat kepada kita, tingkatkan takwa kita. Apapun yang terjadi, kalau takwa kita tingkatkan, Allah ridha, kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ini kunci. Ya, apapun yang terjadi. Maka
dinilai ataupun tidak, dipandang ataupun tidak, tingkatkan takwa kita. Terus kita tindakan, ya. Jangan sampai kita terlena hanya gara-gara kabar, kita jadi buruk hati, menuduh sana sini, berkata demikian yang kita belum tahu kejelasannya seperti apa, sehingga malah mengurangi dari pahala-pahala kita. Hari ini khotib memberikan judul hikmah daripada tertundanya ibadah haji dan amalan-amalan yang menggantikan pahala sesuai seperti ibadah haji. Hari ini saya akan kupas supaya kita lebih lapang lagi. Saudaraku yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang pertama kali khotib tadi baca di awal, Allah sudah firmankan dalam surat Al-Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hijjul baita man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji merupakan kewajiban. Kewajiban siapa ini? Kewajiban hamba terhadap Allah, yaitu bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkarinya, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Shadaqallahul adzim. Dari ayat ini kita seperti mau dijelaskan adanya wabah corona saat ini yang menjadi isu utama tertundanya daripada ibadah haji kita. Allah seperti mau menampakkan kepada kita alangkah hebatnya Allah, alangkah besarnya Allah, alangkah kuasanya Allah, dan alangkah lemahnya manusia. Alangkah terbatasnya itu ilmu manusia. Sehingga yang terjadi apa? Hanya karena makhluk yang tidak tampak pun kita sudah kewalahan seluruh dunia. Banyak yang kolaps, banyak yang perekonomian lemah, bahkan ada yang hancur, ada yang bangkrut, bahkan ada yang tergadai. Allah ingin tunjukkan manusia lemah, Allah Maha Agung. Itu poin yang pertama. Allah pun ingin tunjukkan, sepertinya dari ayat ini kita ingin coba mentadaburi, ya. Allah ingin memperlihatkan bahwasanya, hai manusia, kalau kalian sembah aku, datang ke Baitullah, tidak menambah kemuliaanku, tidak menambah kemuliaan Allah. Bahkan ketika engkau tidak datang pun ke Mekah, tidak berhaji pun, tidak berkeliling dengan tawaf, tidak mengurangi daripada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap tinggi. Walaupun seluruh bumi tidak ada yang menyembah Allah, tidak mengurangi kehormatan Allah, kemuliaan Allah. Walaupun seluruh bumi menyembah Allah, tidak menambah daripada kemuliaan Allah. Allah tetap mulia. Allah tidak butuh terhadap makhluknya. Betapa lemahnya kita. Sekarang pertanyaannya adalah, ketika haji ini tertunda, sedih kita. Apalagi yang sudah menunggu 5, 7, 10 tahun. Sudah lama menunggu. Lama menunggunya, tidak berangkat juga. Kemarin sudah tertunda, tahun ini tertunda lagi. Kalau sebagian di antara kita mungkin masih kuat, pertanyaannya adalah, bagaimana dengan orang tua saya? 10 tahun menunggunya. Sekarang sudah umurnya 70, sudah 80. Mungkin kalau yang masih muda-muda, secara hitungan matematika umur, mungkin masih dikasih waktu umur agak lebih panjang, bisa jadi. Tapi kalau yang sudah tua, ya Allah, alangkah sedihnya kita. Tersayat hati kita ketika kita mendengarkan kabar tidak jadi berangkat. Apalagi sekarang kita mendengarkan kabar ketika tertunda 2 tahun ini, maka jedah waktu keberangkatannya bisa 15 sampai dengan 30 tahun. Tambah kita nyaris lagi pikir, ya Allah, apakah kita bisa wafat nanti setelah bergelar haji? Apakah kita bisa wafat nanti itu kita dalam keadaan sudah pernah menapakkan kaki ke tanah suci? Ya Allah, semakin berat. Tapi yakinlah bahwa setiap segala sesuatu pasti ada hikmah di balik itu semuanya. Apa yang harus kita ambil? Hajian ini tertunda bukan hanya saat ini saja. Ya, beberapa tahun setelah masa hijrah dulu, Rasulullah juga pernah itu bermimpi. Beliau mimpi kok megang kunci Ka'bah. Maka pagi harinya menyuruh sahabat-sahabat, bersiap-siaplah, kita akan melakukan ibadah, yaitu umroh dan haji. Tapi sekitar 22 km dari kota Madinah dicegat sama bangsa Quraisy. Sehingga apa? Ditunda, itu nggak boleh berangkat ibadah haji umroh. Sampai mereka mengeluarkan dekret, kalau sekarang kita ini perjanjian Hudaybiyah. Apa isi perjanjiannya? Umat Islam tidak boleh berhaji umroh tahun itu. Jadi tertunda. Bolehnya kapan? Tahun depan. Boleh cuma 3 hari. Kebayang, tahun ini nggak boleh, tahun depan hanya 3 hari saja, berarti umroh saja. Ya, tidak boleh itu berangkat. Jadi tertunda itu. Nah, tahun berikutnya, keputusan yang ketiga dikatakan bahwasanya
Orang-orang Islam yang sudah ada di Madinah diberikan kesempatan untuk bisa kembali ke Mekah. Dan orang-orang Mekah diberikan kesempatan juga untuk kembali ke keluarganya yang sudah bergabung di Madinah bersama orang-orang Islam. Itu isi kesepakatannya. Hikmah tadinya sahabat-sahabat itu merasa kecewa kenapa Rasulullah mau tanda tangan ini. Ini kan sangat merugikan umat Islam seperti itu. Tapi Allah membimbing hati Rasulullah. Rasulullah ketika melakukan segala sesuatu bukan karena nafsunya, tapi wahyu yuha, berdasarkan wahyu dari Allah. Maka perhatikanlah ketika 2 tahun merasakan seperti tertekan. Tapi ketahuilah tahun berikutnya Rasulullah dari Madinah berangkat ke Mekah untuk menaklukkan kota Mekah dalam sebuah kisah besar yang disebut Fathul Mekah. Jadi kita tidak ada yang tahu 2 tahun ini kita tertunda, tampaknya kita mundur ke belakang. Tapi belajar kita itu dengan yang namanya lemparan bola bekel. Lempar ke bawah, lompatnya lebih tinggi. Belajar kita dengan apa tuh? Ketapel anak-anak kecil. Semakin ditarik ke belakang, semakin lemparnya dia lebih tinggi. Inilah hikmah mudah-mudahan yang akan terjadi. Maka tahun depan mudah-mudahan Islam akan semakin maju, berjaya. Sekarang negara-negara di seluruh dunia, angka percepatan tingginya orang masuk Islam begitu tinggi. Kenapa? Masa lockdown, masa corona membawa hikmah. Orang mempelajari agama galau, tapi belajar dengan agama Islam damai hati mereka. Maka angka percepatan daripada pertumbuhan Islam sangat tinggi. Bisa jadi 2-3 tahun yang akan datang. Banyak prediksi-prediksi Islam akan semakin mendunia ini akan betul-betul terjadi. Sekarang pertanyaannya, amalan apa yang bisa menggantikan kita saat ini? Mungkin ada yang belum mendaftar, atau sudah mendaftar, atau harusnya tahun ini berangkat tapi gagal. Sambil menunggu itu terjadi untuk kita jadi kenyataan kita berangkat ke tanah suci, ada beberapa amalan yang diajarkan oleh Rasulullah. Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, ya, kalau kita mau mendapatkan ibadah seperti ibadah haji dan umroh, ya, maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah menjaga sholat berjamaah di masjid. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani, nanti boleh dibuka cek masing-masing. Man masa ila sholati maktubatin fil jama'ati fahiya kahajjatin wa man masa ila sholati tatawwu'in fahiya ka umratin nafilati. Siapa yang berjalan menuju sholat wajib berjamaah dari rumah berangkat ke masjid berjamaah, maka ia seperti mendapatkan pahala berhaji. Siapa yang berjalan menuju sholat sunnah ke masjid, maka ia seperti melakukan umroh yang sunnah. Jadi berangkat dari rumah ke masjid rutin 5 waktu sehari, itu pun pahalanya disemisalkan seperti orang berangkat haji. Maka lakukan sholat berjamaah. Yang berikutnya adalah menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu ini ternyata pada zaman-zaman Rasulullah, kalau orang menuntut ilmu itu dari rumah ke masjid. Kalau sekarang kan sudah dari rumah ke sekolahan, ke kampus, ke university seperti itu ya. Tapi zaman Rasulullah ke masjid. Berarti kalau kita sekarang masuknya ke masjid, berarti orang yang ikut kajian taklim lah, kira-kira seperti itu. Ikut kajian-kajian di masjid. Maka pesannya, siapa yang berangkat ke masjid dan ia inginkan hanyalah untuk belajar kebaikan atau untuk mengajarkan kebaikan, ia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Hadis riwayat juga At-Tabrani. Ini 2 poin. Berangkat ke masjid, niat sholat, berangkat ke masjid untuk ikut kajian. Boleh diamalkan ini ya. Kemudian yang ketiga, ini penting. Orang yang sudah berniat haji, orang yang sudah membayar haji tapi tertunda. Nah, ini juga penting. Dalam sebuah hadis riwayatkan oleh Muslim, An Jabirin qala kuna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khazati faqal inna bil madinati rijalan ma syirtum masyiran wala qata'tum wadiyan ila kanu ma'kum habasyahumul marad. Sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang yang tidak ikut melakukan perjalanan perang. Mereka nggak ikut perang, juga tidak menyeberangi suatu lembah, namun mereka bersama kalian pahalanya, padahal mereka tidak ikut berperang. Karena kenapa? Karena mereka satu, terhalang berangkat hajinya, sudah niat tapi tidak bisa berangkat. Apa uzurnya? Karena sakit dan uzur. Nah, ini kita sudah masuk kategori yang uzur.
dipending. Misalkan setahun ini nggak berangkat, sudah niat, sudah bayar, kok tiba-tiba tahun ini diambil nyawanya sama Allah, maka orang tersebut insya Allah nanti dibangkitkan bersama orang-orang yang sudah berhaji. Ya, jadi kita jangan galau, jangan risau. Allah itu maha adil, maha luar biasa. Amalan berikutnya adalah umroh di bulan Ramadan. Siapa yang umroh di bulan Ramadan, kata Rasulullah, seperti dia berhaji bersamaku. Maka nanti kalau ada umrohan di bulan Ramadan sudah dibuka, ingin mempercepat, boleh umroh di bulan Ramadan. Ya, ini amalan. Dan yang terakhir, ini penting, sangat murah, sangat mudah, tinggal dilakukan. Apa itu? Berbakti kepada kedua orang tua. Satu hari ada seorang yang mendatangi Rasulullah SAW dan ia sangat ingin pergi berjihad, namun tidak mampu. Maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apakah salah satu dari kedua orang tuanya masih hidup? Maka ia jawab, ibuku masih hidup ya Rasulullah. Maka Rasul berkata kepadanya, bertakwalah pada Allah dengan berbuat baik pada ibumu. Jika engkau berbuat baik padanya, maka statusnya adalah seperti berhaji, berumroh, dan berjihad. Hadis riwayat Tabrani. Dari kisah-kisah ini beberapa poin penting bisa kita ambil. Saudaraku, jangan galau, jangan risau kalau kita belum berangkat haji. Yakinlah banyak cara untuk kita mendapatkan pahala haji, tinggal dilakukan. Sebentar lagi Idul Adha akan tiba, masa haji itu tiba. Maka kalau ada yang belum berhaji, latihan dari mulai sekarang. Apa latihannya? Belajar memotong hewan kurban dengan rizkinya dikeluarkan. Kalau tiap hari dia mampu membeli rokok 10.000, 20.000, kalikan 1 bulan 3.600.000, sanggup dia beli harusnya. Nah, kambing. Jangan kalau musim layangan dia beli layangan, korban dia beli layangan, masih kecil. Ya, musim mancing dia beli jorang yang bagus-bagus. Musim sepeda dia beli sepeda berbondong-bondong. Tapi kalau musim haji, belilah kambing, belilah sapi. Jangan hanya beli arengnya saja. Kalau itu dilakukan, maka kita termasuk orang yang menzolimi diri kita. Inna a'tainakal kausar. Sesungguhnya aku, kata Allah, telah memberikan nikmat yang banyak kepada engkau Muhammad. Fasholli li rabbika, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu. Ingat, salat karena Tuhan kita, bukan karena malu. Wanhar, dan berkurbanlah. Salat kaitannya dengan kurban. Inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu, dialah orang yang terputus. Ini satu amalan sebelum kita tutup. Kalau kita mampu untuk berkurban, ambil sebagian dagingnya. Kalau ada orang yang membenci kita, orang ini nggak pernah suka sama kita, orang ini bawanya sewot dengan kita, orang ini selalu nggak suka dengan apapun yang kita lakukan, kita bener salah, apalagi salah, tambah salah di hadapan mereka, maka ambil hewan kurban ini, dagingnya, ambil sebagiannya, masak ataupun dibagikan dalam bentuk mentah, kasih kepada orang yang membenci tersebut. Kalau dia makan dagingnya, inna syani'aka wal abtar, sesungguhnya dia orang yang terputus. Kebenciannya insya Allah bisa hilang, musnah, dan menjadi kelembutan, sehingga bisa menjadi takluk di hadapan kita. Boleh diamalkan. Semoga Allah berkahi kita, Allah mudahkan kita untuk berangkat haji dan umrah berikutnya, Allah banyakkan rezeki kita, Allah mampukan kita juga untuk berkurban di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Saudaraku, di khutbah yang kedua ini kita akan angkat tangan kita semuanya agar kita menjadi pribadi yang beruntung, tidak merugi, seperti apa yang disampaikan oleh surat Al-Asr tadi. Seluruh manusia merugi kecuali Allah berfirman, sumpah dia demi masa, semua rugi kecuali siapa? Orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Inilah orang yang beruntung.
Maka kita angkat tangan kita, mudah-mudahan kita kategori orang-orang yang selalu beruntung, pedagang yang beruntung, pejabat yang beruntung, guru, dosen, buruh, petani, siapapun diri kita, seorang suami, semuanya menjadi suami yang beruntung. Dengan catatan apa? Beberapa poin tadi dalam surat ya wal asr tadi itu bisa kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah mudahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasyina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Rahman Rahim, wahai Engkau ya Allah yang Maha melihat, Maha menatap. Kau pandang hati-hati kami ya Allah. Jikalau kami memiliki harta saat ini ya Allah, izinkan kami ya Allah kuat untuk mengambilnya ya Allah, untuk kami sedekahkan, untuk kami kurbankan dalam bentuk kambing dan sapi untuk Engkau ya Allah. Jangan biarkan hati kami menjadi pribadi yang kikir ya Allah. Jangan biarkan kami simpan harta kami hanya untuk kami tumpuk-tumpuk ya Allah. Izinkan kami kuat untuk menyedekahkannya kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, di antara kami ada yang belum mampu sama sekali ya Allah, maka berikanlah kemampuan kepada kami ya Allah. Di antara kami yang belum bisa menabung untuk berangkat haji, mampukan ya Allah. Ya Allah, di antara kami ada yang sudah menabung, sudah mendaftar ya Allah, tapi tertunda saat ini, beberapa tahun ke depan pun masih tertunda. Sementara usia kami semakin berkurang jatahnya di dunia ini ya Allah. Ya Allah, sabar ikhlaskan kami dengan ketetapan-Mu ya Allah. Ya Allah, izinkan kami panjang usia sehingga Engkau panggil kami ke tanah suci-Mu ya Allah. Jangan biarkan kami wafat sebelum kami menginjakkan tanah kami ya Allah, kaki kami ke tanah suci haram ya Allah. Ya Allah, panjangkan usia kami ya Allah. Seandainya dosa kami menggunung ya Allah, menjadi asbab tertutupnya kami berjumpa Engkau di tanah suci-Mu ya Allah, maka ampuni dosa kami semuanya ya Allah. Sebesar apapun dosa kami ya Allah, izinkan kami mensucikan diri dengan menghadapkan diri kami di depan Ka'bah-Mu ya Allah. Ya Allah, kami rindu tawaf di depan Ka'bah-Mu ya Allah. Kami rindu dengan aroma kain kiswah-Mu ya Allah. Kami rindu ingin sa'i dari Safa ke Marwah ya Allah. Ya Allah, kami rindu ingin melempar jumrah ya Allah. Ya Allah, izinkanlah kami menyempurnakan ya Allah ibadah haji dan umrah kami dengan bertahalul ya Allah. Ya Allah, kami rindu juga dengan wukuf di Arafah-Mu ya Allah. Izinkan kami berikan kekuatan lahir dan batin, panjang usia kami, banyak rezeki kami. Mudahkan ya Allah, hilangkanlah rintangan yang ada di hadapan kami, apapun itu ya Allah. Izinkan kami menjadi tamu-tamu-Mu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kabulkanlah ya Allah, kabulkanlah ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.